Silakan saudara sekalian. Shalom. Ya, senang boleh kembali melayani saudara sekalian di tempat ini. Nah saudara, hari ini saya mendapatkan sebuah tema. Saya diminta membawa sebuah tema khotbah yang diberi judul Hikmat dalam Pekerjaan dan Usaha. Ya, ada 3 kata yang penting di sana. Yang pertama-tama kata hikmat. Ya, hikmat ini berbicara mengenai pengetahuan, ya, mengenai hal-hal yang kita perlu pahami. Dan hikmat itu lebih condong ke arah sesuatu yang sangat mendalam dari Tuhan. Yang kedua, kita berbicara mengenai pekerjaan. Berarti apa? Berarti ada sesuatu yang dikerjakan. Hari ini kita tidak sedang berbicara, tidak belajar mengenai keselamatan. Tidak sedang berbicara mengenai hal-hal yang rohani. Tapi kita lebih condong berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pekerjaan. Dan yang ketiga ada usaha. Berarti ada sesuatu yang diusahakan. Ya. Nah saudara, pernahkah saudara, kalau saudara melihat kehidupan manusia, itu kondisinya berbeda-beda. Tidak yang sama sekalian. Ya. Kadang-kadang saya dulu sering berpikir, dan mungkin juga saudara berpikir, kenapa ya ada orang yang kaya, yang itu kurang kaya. Ada orang yang pandai, ada orang yang kurang pandai. Ada orang yang rajin, ada orang yang kurang rajin. Ada orang yang matanya jeli melihat peluang, tapi ada yang kurang jeli melihat peluang. Kenapa bisa begitu? Ya, saya pikirkan. Lalu apakah kalau dunia mengatakannya apa? Nasib, takdir. Ya, sudah nasibnya seperti itu, sudah takdirnya seperti itu. Apa benar seperti itu sekalian? Apakah kalau itu benar seperti itu, maka kita akan melempar tanggung jawab kepada yang namanya takdir. Kalau saya hari ini tidak baik hidup saya, entah bodoh, entah uangnya sangat sedikit dan sebagainya, berarti saya bisa melempar tanggung jawab kepada yang namanya nasib. Apakah saya boleh berkata, ya udah nasib saya seperti itu, ya nggak bisa mau apa lagi? Apakah seperti itu sekalian? Atau apakah kondisi itu semua terjadi karena Tuhan? Tuhan yang membuat saya begitu. Kalau saya bisa kaya, Tuhan yang membuat saya begitu. Kalau saya enggak kaya, kalau saya miskin, ya Tuhan menentukan saya seperti itu. Apakah seperti itu? Kalau betul seperti itu, maka kita akan melempar tanggung jawab kepada Tuhan. Ya, apa yang terjadi kita lempar tanggung jawab. Kalau baik, positif, puji Tuhan. Kalau negatif, apakah kita lempar tanggung jawab kepada Tuhan? Oh, kalau saya seperti ini hidup saya, ya karena Tuhan. Apakah seperti itu sekalian? Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak paham akan kebenarannya, akan hal itu, maka waktu kita menghadapi suatu kehidupan, kita bisa salah di dalam penginginan kita pada Tuhan. Ya, bisa-bisa kita kecewa sama Tuhan kalau kita kurang memahami akan hal itu. Ya, nah karena itu setelah saya merenungkan firman Tuhan, saya mempelajari, saya menemukan sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, kalau gereja-gereja yang mengkhotbahkan tentang teologi prosperity, mereka selalu mengatakan bahwa setiap orang tuh harus kaya. Harus kaya. Ya. Saya tanya saudara, menurut saudara, apakah setiap orang Kristen harus kaya raya? Halo? Siapa yang mengatakan bahwa setiap orang Kristen harus kaya raya? Nggak ada. Siapa yang mengatakan bahwa orang Kristen harus miskin? Nggak ada ya. Susah jawabnya kan? Ya. Tapi kadang-kadang di gereja-gereja yang menganut teologi prosperity selalu dikembangkan bahwa kita harus kaya, kamu harus kaya. Tapi saya tanya begini, siapa yang setuju bahwa Tuhan tidak menghalangi saudara untuk jadi kaya raya? Ya. Tuhan tidak pernah menghalangi saudara saya untuk jadi kaya raya. Tuhan tidak pernah menghalangi saudara saya untuk jadi pandai, untuk jadi pinter dan sebagainya. Enggak, Tuhan enggak menghalangi. Tetapi kalau begitu kita harus berpikir, kenapa yang satu bisa begini, kenapa yang satu bisa begitu? Harus mengerti akan hal itu. Supaya kita tahu apa yang menjadi bagian Tuhan, apa yang menjadi bagian kita. Ya. Nah, pertama-tama ada satu ayat, sebentar. Nah ini, Matius 25 ayat 14, sebab hal kerajaan sorga
sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini hal kerajaan sorga, sama seperti, ya. Berarti ini diumpamakan. Seseorang yang mau bepergian ke luar negeri, ada seseorang. Siapa seseorang itu? Kita boleh tafsirkan itu Tuhan yang pergi, kan dia lagi pergi sekarang. Nanti dia akan dua kali. Lalu dikatakan dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, ada beberapa hal yang harus kita soroti. Yang pertama dikatakan dia memanggil hamba-hambanya. Kalau dia orang kaya, kalau dia orang yang punya banyak harta, kira-kira menurut saudara, hamba-hambanya itu cuma 3 orang atau banyak? Halo? Kayaknya makan bubur kurang nih. Ya, saya ulangi pertanyaan saya. Apakah dia punya hamba hanya 3 orang atau lebih dari 3? Atau banyak? Pasti banyak. Karena dia orang yang banyak hartanya. Lalu yang dia panggil berapa orang? Halo? 3 orang. Dari sekian banyak hamba-hambanya yang dia panggil cuma 3 orang. Artinya apa? Artinya dia memilih. Katakan sama-sama memilih. Dia memilih. Kalau dia memilih, kenapa? Dia berhak. Apakah yang tidak dipanggil itu semuanya lebih jelek dari yang 3? Belum tentu. Mungkin yang nggak dipanggil lebih bagus. Tapi yang lebih bagus itu apa bisa ngomong? Loh, kok bukan saya? Kok dia? Tuhan itu punya hak untuk memilih. Tuhan itu punya kedaulatan untuk memilih. Karena dia adalah bosnya. Dia adalah tuannya. Dan buat ketiga orang itu yang dipilih, bagi mereka, mereka menerima yang namanya anugerah. Halo Amir. Katakan sama-sama dipilih. Katakan sama-sama anugerah. 2 hal. Kita harus memahami, ingat, ini hal kerajaan sorga, seumpama itu. Artinya apa? Artinya dalam kerajaan sorga pun berlaku 2 hal itu, pemilihan dan anugerah. Lalu yang berikutnya, mereka dikasih talenta, 5, 2, dan 1. Kalau diukur sekarang, ya itu 1 talenta itu zaman itu dipakai pembayaran dalam bentuk perak. Kalau diukur sekarang, 1 talenta sama dengan 34 kg perak. Kalau diukur dengan harga perak sekarang, itu nilainya kira-kira 500 juta rupiah. Berarti yang terima 1 talenta pun bukan terima kecil, terima yang besar, 500 juta rupiah. Kenapa dikasih 3? Apakah pilih kasih? Tidak. Firman Tuhan mengatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Kenapa dikasih 5, 3, 2, dan 1? Masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Dari mana si Tuhan itu tahu mengenai kesanggupan hamba-hambanya? Kok bisa tahu? Bagaimana dia bisa tahu yang ini sanggup begini, lebih besar, ini sedang, ini kecil? Dari pekerjaan mereka. Selama ini ketika mereka bekerja kepada Tuhan itu, Tuhannya melihat kesanggupan daripada hamba-hambanya itu. Dia melihat kinerja daripada hamba-hambanya itu. Dari situlah maka dia ambil keputusan, yang ini saya kasih 5, yang ini saya kasih 2, ini saya kasih 1. Berarti, saudara ingat, saudara mesti mengerti. Pertama, Tuhan akan lakukan pemilihan. Yang kedua, Tuhan akan memberikan anugerah. Siapa di kita, kalau umpama kata ini diumpamakan seperti itu, dari antara kita, siapa yang dapat anugerah? Semua orang dapat anugerah, tapi diberikan menurut kesanggupannya. Artinya setiap orang harus punya yang namanya kesanggupan. Katakan amin. Katakan amin. Kalau orang itu enggak punya kesanggupan apa-apa, tidak akan dipilih dan tidak akan mendapatkan anugerah. So, harus mengerti itu. Ya. Jadi jangan mentang-mentang kita punya Tuhan, lalu lempar tanggung jawab. Ya ada Tuhan lah, ada Tuhan lah, ada Tuhan lah. Memang ada Tuhan, betul. Tapi banyak orang Kristen salah konsep. Ada Tuhan lah, pasti Tuhan lah. Nggak bisa. Anda sebagai manusia punya bagian. Halo amin.
Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara, ada satu hal di mana saudara tidak bisa punya bagian. Nanti saya tunjukkan. Ya. Tapi dalam kehidupan jasmani, semua hal ada bagian saudara. Ada satu hal yang kita bahkan tidak bisa punya bagian. Saya tunjukkan kepada saudara nanti. Ya. Yang pertama itu. Lalu, tadi saya sudah sampaikan. Dalam kehidupan dunia, ada yang kaya, ada yang kurang kaya, ada yang pandai, ada yang kurang pandai, ada yang matanya jeli melihat peluang, ada yang kurang jeli, ada yang punya banyak koneksi, ada yang kurang banyak koneksi. Beda-beda semuanya. Ya. Tapi ingat satu hal, Yakobus 1 ayat 17, kelihatan nggak? Ya. Kalau bisa baca sama-sama, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Katakan amin. Katakan amin. 1000 watt. 1000 watt. Ya, itu baru 999. 1000. Gitu, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datang dari atas. Artinya, yang dari atas, yang dari Bapa di surga, semuanya adalah pemberian yang baik. Yang dari atas, dari Bapa di surga, semuanya adalah anugerah. 1000 watt. Ya. Jadi kalau kita mengalami yang buruk, itu bukan dari atas. Bukan dari Tuhan. Kalau hidup kita baik, kita banyak uang, kita pandai, kita rajin, kita banyak koneksi dan sebagainya, itu datang dari atas. Itu pemberian yang baik. Kalau kita melarat, maaf ya, kalau kita melarat, terus maksud saya, kalau sewaktu-waktu orang bangkrut, itu bisa. Tapi kalau terus-menerus sepanjang hidup melarat, itu bukan dari Tuhan. Halo? Halo? Sewaktu-waktu orang bisa bangkrut, bisa. Nggak punya apa-apa, bisa. Ya. Tapi saya sudah melihat beberapa contoh, sekalian. Saya kenal seseorang, waktu kecilnya tinggal di pinggiran kereta api. Ada harapan nggak kira-kira? Seseorang yang tinggal di pinggiran kereta api, umur beberapa tahun, harapannya apa? Tapi kemudian diajak oleh ayahnya pergi ke kota, mulai usaha sedikit. Di kemudian hari orang itu punya ruko minimal 50 ruko. Yang tinggal di pinggiran kereta api bisa punya ruko 50. Tiap tahun cuma terima bayaran sewa dari orang. Berapa terimanya? Ya. Lalu ada seorang rekan yang saya kenal juga. Waktu kecilnya mau masuk dari SD mau masuk SMP tidak sanggup. Orang tuanya nggak sanggup bayar uang sekolah. Sudah nggak usah sekolah. Kakaknya dia lulus SMA berhenti nggak bisa kuliah, nggak ada uang, langsung kerja. Tapi kemudian si anak ini entah bagaimana dia maksa, nggak mau, saya mau sekolah. Akhirnya orang tuanya bersama kakaknya berjuang mati-matian bisa sekolah sampai SMP. Ya, rupanya dia bagus hasilnya, bisa SMA, bisa kuliah di Jerman. Satu kali untuk satu kepentingan saya datang ke kantornya di daerah Puri Indah, Jakarta. Itu gedungnya kalau tidak salah, saya lupa persisnya, mungkin 7-8 lantai. Lalu saya diajak ke rumahnya. You bawa mobil? Dia tanya saya, bawa. Saya tunggu di depan deh. Terus dia jalan, dia naik mobil di sono. Saya lihat Rolls Royce mobilnya. Rolls Royce. Lalu saya diajak ke rumahnya. Di intercom Kamu Jeruk. Begitu datang ke rumahnya, diajak ke garasi mobilnya. Langsung dia buka. Ada bermobil, dia buka tutupannya. Nih Rolls Royce-nya istri saya. Jadi dia satu, istrinya satu. Itu bannya saya baru tuker tuh. Sama peleknya. Sampai tiau. Dia buka lagi yang kedua, Ferrari warna merah. Dia buka yang ketiga, Ferrari warna merah. Dia buka lagi Range Rover. Saya tanya,
Pak, Bapak mobilnya berapa? Saudara kalau ditanya, mobil kamu berapa? Langsung jawab kan, 1, 2. Dia waktu ditanya, mobil berapa? Dia mikir, berapa ya? Artinya banyak apa dikit? Banyak, sampai mikir dulu. Yang tadi pertama itu, saya tanya, rukonya berapa? Nggak tahu. Saking banyaknya. Ya. Yang kedua Kristen. Yang pertama sampai hari ini belum Kristen. Ya. Nah karena itu kita mesti mengerti konsep ini sekalian. Tentunya kita mau hidup kita itu baik dalam segala hal. Ada amin. Terutama karena hari ini temanya hikmat dalam pekerjaan usaha, tentunya kita mesti berbicara mengenai pekerjaan, mengenai keuangan. Terus saya bilang, waktu saya pertama kali saya diundang khotbah ini, itu untuk bulan 6. Ya, saya lupa temanya, tapi oke lah, itu tema saya kuasai. Tapi tiba-tiba saya cancel karena saya nggak bisa. Lalu diundur sampai, waktu itu saya diminta bulan Februari. Diundur sampai yang sekarang. Temanya hikmat dalam pekerjaan dan usaha. Saya bilang, waduh ini susah ini. Kenapa? Mohon maaf ya, saya mesti singgung Pak Gem, saya mesti singgung Pak Sam. Terakhir kali ketika Pak Sam anniversary, kan saya diundang salah satunya. Beliau menyampaikan pekerjaannya, foto-foto, liburannya. Dalam hati saya, mendingan Pak Sam yang khotbah nih, bukan saya hari ini. Ya. Mendingan Pak Gem yang khotbah, bukan saya. Sebetulnya saya udah mau cancel. Saya udah mau bilang, jangan deh. Tapi saya diamin dulu. Saya diamin Maret, April, Mei, Juni, nggak dapat apa-apa saya. Ya. Menjelang kemari, Tuhan buka sama saya hal yang saya khotbahkan ini. Makanya hari ini saya khotbah itu. Nanti kalau sempat, saya singgung sedikit kesaksian mengenai anak-anak saya. Ya. Nah, lalu semua yang baik yang kita alami pasti dari Tuhan. Enggak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Enggak ada, tidak ada yang kebetulan. Semuanya kalau yang baik pasti dari Tuhan. Apakah ada bagian saya? Ada. Ada. Kecuali satu hal. Nanti kita lihat. Nah, jangan lihat yang ini dulu, enggak usah, ya. Karena ini saudara bisa salah tangkap nanti. Roma 9 ayat 15. Baca sama-sama, 2, 3. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Yang setuju katakan amin. Saya nggak tahu, saudara pernah baca gak ini ayat? Saudara pernah mengerti gak akan hal ini? Di dalam terjemahan NLT, New Living Translation, for God said to Moses, I will show mercy to anyone I choose. Aku akan menunjukkan kemurahan kepada siapapun yang aku pilih. For anyone I choose. And I will show compassion to anyone I choose. Aku akan menunjukkan kasih sayang pada orang-orang yang aku pilih. So it is God who decides to show mercy. Karena itu ini adalah Tuhan Allah yang memutuskan untuk menunjukkan kemurahan. Kita enggak bisa memilih ataupun bekerja untuk itu. Saudara ingat ketika ada seorang tuan punya kebun anggur, lalu pagi-pagi jam 6 pagi dia panggil hambanya orang bekerja untuk menuai kebun anggurnya. Jam 6 pagi. Berapa upahnya? Gimana 1 dinar? Oke, setuju. Masih kurang. Jam 9 dipanggil, 12, 3, 5. Lalu sore selesai jam 6 dipanggil untuk gajian. Yang terakhir dipanggil, dikasih berapa? 1 dinar. Jam 3, 1, jam 12. Jam 9, jam 6 pagi, 1. Saudara kalau jadi mereka, pilih yang mana? Pilih yang kerja jam 5 sore apa jam 6 pagi? Halo? Oh ini gak kerja semua nih kayaknya. Ya, pasti yang sore dong. Yang sore ya udah terima 1, gembira.
Mereka bilang, waduh ini Tuhan kita ini murah hati sekali. Yang jam 3 masih seneng lah. 12 agak sedikit kurang seneng. Yang jam 6 pagi pikir, waduh ini bos murah hati nih. Yang jam 5 aja dikasih 1, apalagi kita. Dapat 1 juga. Siapa yang gak marah lah? Marah lah. Kenapa saya cuma 1 dinar? Bosnya bilang gini, tenang aja. Emang kenapa? Salah saya apa? Ya masa dia sedinar, kita sedinar. Loh, kita janji berapa tadi pagi? 1 kan? Udah setuju. Emang ini duit siapa? Kan duit saya. Apakah karena saya murah hati, kamu iri? Ini duit saya. Kalau saya mau murah hati, terserah saya. Demikian juga, kalau Tuhan mau murah hati, jangan iri. Halo, kok dia lebih diberkati? Kok Pak Gem diberkati seperti itu? Kok Pak Sem dan Ibu bisa kemana-mana? Sampai ke pulau-pulau yang kita nggak pernah dengar namanya, dia pergi juga. Apa itu? Pulau Bahama lah, Mauritius lah. Cuma nggak tahu nih, pernah pergi ke itu nggak? Apa? Golden Triangle itu. Nggak pernah ya? Itu. Kok beliau begitu? Enak sekali ya. Kok saya enggak? Jangan iri. Jangan iri. Tuhan bilang, emang itu siapa punya? Saya punya. Saya mau kasih si A, si B, terus saya dong. Halo, amin. Ya kalau begitu saya rugi dong. Gimana saya? Saya nasib saya bisa jelek dong. Tidak. Tidak. Karena sejelek-jeleknya, saudara pasti terima 1 talenta. Halo, amin. Mungkin saudara nggak terima 5. Saudara mungkin nggak terima 2. Tapi sejelek-jeleknya terima 1. Jangan pandang enteng. 1 talenta itu sama dengan kalau sekarang gopek tiaw. Itu hamba memandang remeh gopek tiaw. Saudara kalau tiba-tiba hari ini dapat, nih gopek tiaw berusaha, besar atau kecil? Besar. Jangan pandang remeh. Oke, saudara nggak terima uang, saudara terima sesuatu, ya mungkin bakat apa? Jangan pandang remeh. Cuma ini doang, cuma ini doang. Tadi saya kasih contoh kan. Anak saya perhati anak saya, 3, 1, 2 cowok, 3 cewek. Ya, itu di dalam sikap mereka menghadapi pekerjaan, itu beda-beda. Yang cowok pertama, itu beriman aja. Udahlah, kalau yang kedua, anak saya penuh perhitungan. Penuh perhitungan. Ya. Satu hari yang kedua ini, dia mau ada pesta apalah, temen-temennya ulang tahun atau apa. Atau menikah. Dia keliling di Tanah Abang, mau cari baju batik. Udah ketemu, 650.000. Dia sanggup beli itu, sanggup. Waktu dia udah pegang-pegang, udah cocok, udah mau beli, dia ingat, papa saya punya baju batik deh kayaknya. Saya bisa pinjam sama dia. Nggak jadi beli dia. Nggak jadi beli. Tapi yang pertama lain. Lihat sepatu, dia ada duit sih, beli. 3 bulan lagi, dia sepatu lain, bagus nih, beli lagi. Lihat baju, suka, dia beli. Ya memang dia uangnya ada. Ya. Kalau yang kedua perhitungan, yang pertama tenang aja lah. Semua berkat dari atas semua. Benar dia ngalamin. Waktu dia lulus S1, dia masuk S2, dia mau sendiri, pas dia belum ada uang. Pas mau bayar yang semester pertama, tiba-tiba ada berkat Tuhan. Dia bisa jual mobil. Ya. Mau bayaran tengah semester lagi, tiba-tiba ada uang. Seperti itu. Ya. Yang kedua pun bukannya, tetapi sekalian, dia bergelutnya di bidang otomotif. Ya. Tetapi, apakah itu hoki? Bukan cuma hoki. Pertama itu anugerah. Yang kedua, dia punya skill, dia punya kesanggupan. Dia menguasai bidang yang dia kerja. Ya, orang mau nanya apa mengenai mobil, dia utamanya Mercedes. Dia tahu semua. Bahkan kompetitornya BMW, Audi, dia tahu semua. Dia punya kesanggupan, makanya Tuhan memberikan anugerah sama dia. Halo, amin. Kan yang kayak gitu nggak dikasih anak yang kedua. Karena anakku yang kedua nggak punya itu. Yang kedua bisa apa? Sebetulnya yang kedua juga nggak bisa apa-apa.
Dia lulus perhotelan, S1. Dia melamar, pertama nggak dapet. Kedua, aduh dia kerja di hotel, setengah mati nih. Akhirnya temannya ajak dia jadi sales kain di Tanah Abang. Waktu dia bilang sama saya jadi sales, dalam hati saya, nggak salah nih anakku yang ini menjadi sales. Dia pendiam orangnya. Waktu kecil dia bisa main-main itu di pojokan itu 2 jam, diam aja di situ. Gimana mau jadi sales? Gimana mau jadi sales? Tapi dia, nah saya tanya, kamu kenapa mau begitu? Iya Pak, soalnya mau beli apa-apa susah. Pak, HP ya? Oke, ntar ya. Ntarnya kapan nggak tahu. Ntar aja. Anak saya yang pertama mau minta beli motor. Pak, mau beli motor Pak? Iya, ntar ya. Lama kok nggak datang. Dia bawa brosur, dia taruh di samping tempat tidur saya. Tuh. Maksudnya lu ngerti lah ya. Gitu. Tapi kan bapaknya ngerti, tapi ngerti teologi ya. Artinya lama lah, ya akhirnya dapat juga, tapi lama. Ya, makanya anak saya yang kedua, iya Pak, soalnya waktu kita kuliah, Papa kasih uang jajan cukup. Tapi udah gitu nggak cukup lagi, dia bilang. Dia kerja. Nah udah kerja itu ya hasilnya agak lumayan, nggak jelek banget. Tapi menurut dia, aduh ini masih kurang ini. Tapi dia usaha. Usahanya gimana? Dia tanya anak bosnya, kok kalau bisa dapat order banyak sih, gimana sih ngomongnya kok? Kalau sama customer, ya lu ikut gua. Dia ikutin, dia pelajarin, oh gitu ya. Dia mulai latih, dia mulai membiasakan. Lama-lama dia menguasai. Bilang itu. Coba kalau dia nggak mau, temen dia yang ajak dia ke situ mundur. Nggak fokus. Dia fokus sama pekerjaannya. Dia naik turun sehari berapa? 6.000 langkah kalau nggak salah. Di Tanah Abang, 1, 2, 3, 4 turun naik. Berkeringat. Itu namanya usaha. Dan puji Tuhan dia diberkati Tuhan. Dia bisa beli rumah, dia nyicil memang. Dia beli rumah, nggak lama beli mobil, nyicil. Orang yang saya pikir, loh mana bisa? Bisa kok. Kenapa? Pertama dia bilang, ini anugerah Tuhan Pak, betul. Anugerah Tuhan, betul. Tetapi ada usaha. Halo. Memang anugerah Tuhan, nomor satunya anugerah Tuhan. Karena Tuhan pilih dan Tuhan memberikan dia anugerah. Tapi juga ada usahanya. Usahanya apa? Mengembangkan kesanggupannya di bidang yang itu. Mengembangkan kemampuannya. Ya, mengembangkan kemampuannya. Anak saya yang pertama tadi, 3 bulan jadi sales, naik jadi supervisor. 3 bulan jadi supervisor, naik jadi product expert. Lama jadi product expert, sekian tahun. Saya bilang, kamu kalau di sini terus, kayaknya jenjang karirnya nggak ada deh. Berapa tahun dia jadi product expert? Kayaknya nggak ada deh, dia bilang. Iya ya, dia bilang. Lalu dia pindah kerjaan, meningkat lumayan. Tapi dia kurang betah di situ. Karena ide-ide dia itu tidak bisa diakomodir sama pimpinannya. Singkat cerita, karena dia juga kurang berhasil, dia di lay off dari kantor itu. Ya. Sebulan kemudian, dia ada lowongan pekerjaan di bidang otomotif. Dia melamar. Ada dua posisi. Baru beberapa hari yang lalu dia lulus interview, jadi kepala cabang, branch manager. Ya. Apakah anugerah? Anugerah, tetapi anugerah disertai kemampuan. Amin. Karena itu, ya saudara nggak bakal kekurangan anugerah. Saudara pun punya anugerah Tuhan, pasti nggak, bukannya enggak, pasti. Tetapi saudara juga harus punya kemampuan, harus punya kesanggupan, dan harus mengembangkan kemampuanmu. Halo amin. Loh ini ada kampus buat apa? Ini kampus untuk mengembangkan kemampuan manusia. Intelektual. Ya. Makanya kemampuan manusia itu bukan hanya IQ, ada EQ, ada SQ, atau apalagi yang lain.
Ya, saya bukan orang pendidikan. Itu kemampuan sedang menyeluruh, dikembangkan. Untuk apa dikembangkan? Supaya punya kesanggupan, supaya waktu Tuhan mau kasih anugerah tuh gampang Tuhan ngasihnya. Halo, amin. Ingat ya, kita orang gereja ini jangan cuma mikirin soal masuk surga. Mau surga apa tenang aja. Kalau saudara sudah percaya Tuhan, engkau udah pasti masuk surga. Halo, amin. Cinta Tuhan, kasih Tuhan, nggak usah pikirin. Saudara model apapun, Tuhan cinta saudara. Udah nggak usah pusing sama surga. Nanti masuk ya, karena ada orang-orang, ada orang gereja yang masih bingung. Nanti kalau mati, masuk ke surga ya. Saya seminar di depan hamba Tuhan, 50 orang pendeta. Saya tanya, entah kalau mati masuk mana? Dengan lantang seorang hamba Tuhan bilang, saya pasti masuk neraka. Loh kalau pendeta yang masuk neraka, jemaatnya kemana? Ya. Ada pendeta-pendeta yang bilang, saya aja nggak yakin kok nanti masuk mana. Loh, kalau nggak yakin terus mau ngapain khotbah? Mau khotbah apa? Mau khotbah apa lagi? Jadi soal surga nggak usah pusing. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Sehingga diutusi anak tunggal, dikaruniakan anak tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin. Udah tenang aja. Dia menyatakan cintanya kepada kita. Karena dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sudah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti diselamatkan dari muka Allah. Udah. Gak usah pusing soal surga lah. Ya. Lagi pula ke surga kan nanti kan. Saudara senang gak ketemu Yesus? Halo? Senang gak ketemu Yesus? Senang. Mau cepet-cepet gak? Katanya senang. Mungkin senang. Enggak lah Pak, saya baru dapat pacar. Jangan mati dulu Pak. Saya baru naik jabatan, jangan mati dulu Pak. Ya. Soal surga nanti kan, kalau di sini sudah masih banyak yang muda sih ya. Masih lama lah ya ke surganya ya. Mau cepet-cepet? Masih lama lah ya. Tapi selama ini, kalau sekarang umur 30 lah, kan masih 40 tahun lagi, 50 tahun lagi masuk surganya. Ya. Lalu hidup kan sekarang di sini, jasmani. Jasmani kan banyak hal. Yang paling utama pasti duit. Udahlah, kita jujur aja lah. Udah pasti duit. Emang kuliah nggak perlu uang? Oh enggak Pak, saya beasiswa Pak. Terus makannya, lain-lainnya. Bensin, kan semua perlu uang. Nah karena itu kita mesti berpikir, ya gimana ya? Pertama, oh ya, saya dapat anugerah kok, tenang aja. Saya anugerah. Tinggal saudara mengerti anugerah apa. Lalu dikerjakan itu. Yang 5 kerjain, dapat untung 5. Yang 2 kerjain, dapat untung 2. Yang 1 nyimpen. Nggak dimakan sih duitnya, disimpan. Nggak ada apa-apa, karena nggak diusahakan. Kalau engkau punya talenta, tidak diusahakan, nggak dapat apa-apa. Diusahakan, Pak, tapi kecil Pak, dikit Pak. Dengar ya, 5 roti 2 ikan, itu dilihat sama murid-muridnya, ya Tuhan, cuma ada 5 roti 2 ikan, apa artinya ini? Betul, nggak ada artinya untuk orang sebanyak itu. Tapi Tuhan bilang, sudahlah kayak saya lah. Lalu Tuhan angkat rotinya, dia lihat ke atas, lihat kepada bapaknya, dia mengucap berkat, lalu jadi mujizat. Saudara cuma punya sedikit, kerjain aja. Anak saya yang kedua tadi, cuma bisa mampu sedikit, bisa jualan dikit. Saya tanya, hari ini berapa roll? Ya 3 roll lah. Minggu depan berapa ya? 5 lah. Nggak banyak itu. Karena 1 seri, 10 roll. Terus hari ini 4 seri. Oh seneng dia. Ya. Kayak belajar. Nah lalu pasan sepi. Aku bilang, lagi sepi Pak. Ya sepinya sih kalau untuk makan cukup lah. Ya, waktu itu dia belum married. Kalau dia udah married. Lalu saya tanya, gimana untuk mengembangkan itu? Mungkin mamanya bilang, mungkin mesti keluar kota. Gak usah, abangnya banyak ratusan. Jadi gimana untuk kamu perkembangan? Ya mesti cari toko lagi sih yang lain. Ya carilah bilang. Dia cari toko lain, dapat. Dulu klien cuma 5, sekarang bisa 15. Tapi dia keliling.
Dia usaha, capek, berkeringat, tapi berhasil. Berhasil. Ya. Adik yang cewek, dia mengandalkan pengetahuan. Dia lulusan DKV, desain komunikasi visual. Ya. Memang dia tidak seperti kakaknya karena dia cari uangnya di bidang ilmunya itu. Sehingga salary-nya masih relatif terbatas. Ya. Tapi ada hasilnya. Ada hasilnya. Kalau dia main pakai iPad-nya itu saya lihat, waduh hebat sekali ya. Ya bisa menggambar apa segala macam. Ya, saya sih juga bisa main iPad, buka YouTube. Buka TikTok. Ya. Dia semua mesti tahu. Lalu, nah untuk kehidupan kekal, pemilihan Allah atas dasar anugerah diperoleh tanpa usaha. Untuk keselamatan enggak usah usaha. By grace through faith. Karena kamu diselamatkan oleh kasih karunia oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi adalah pemberian Allah. Yang namanya keselamatan, namanya hidup kekal bukan usahamu, tapi pemberian Allah. Udah. Kalau ada orang mengatakan, ya tapi kita mesti begini, mesti begitu. Ya terserah. Tapi sebenarnya enggak. Enggak. Tapi dalam kehidupan jasmani, pemilihan Allah atas dasar anugerah disertai usaha. Bisa di awal, bisa di belakang. Jadi usahanya itu bisa di awal sebelum dapat anugerah, bisa di akhir, di belakang setelah dapat anugerah. Saya beri contoh. Nah, ini kisah orang lumpuh di kolam Bethesda. Ada satu kolam Bethesda. Di situ berbaring sejumlah besar orang sakit. Di antaranya ada orang yang lumpuh 38 tahun. Ya, tiap kali ada malaikat turun menggoncangkan air kolam, siapa yang nyemplung duluan, dia sembuh. Satu hari Tuhan Yesus datang. Yang disamperin orang lumpuh. Yang sakit banyak. Yang disamperin cuma orang lumpuh. Itu artinya dipilih. Ditanya, mau sembuh gak? Lalu dia bilang, ya bagaimana saya sembuh? Tiap kali itu air bergoncang, saya berusaha ke sana. Nggak keburu, yang lain duluan. Bagaimana saya bisa sembuh? Lama-lama, itu artinya apa? Dia pernah berusaha. Dan pasti usahanya bukan sekali. Goncang, buru-buru, insut-insut. Nggak bisa, gagal lagi. Kapan-kapan nunggu-nunggu, goncang, ya insut-insut, gagal lagi. Artinya dia ada usaha. Sampai Yesus datang tiba-tiba, cuma sama dia. Kalau mau sembuh, bangunlah, angkat tilammu, jalan, selesai. Itu namanya anugerah. Tapi anugerah dia itu disertai usaha sebelumnya. Halo amin. Usaha, sebelumnya ada usaha. Tapi gagal, enggak mampu. Dia enggak diam. Tuhan enggak akan kasih anugerah sama orang malas. Tidak akan. Tuhan kasih anugerah sama orang rajin. Halo amin. Kalau engkau malas, jangan berharap pada anugerah. Tidak bisa. Tapi kalau engkau sudah berusaha, tapi terbatas kemampuanmu, Tuhan kasih anugerah. Pasti. Nah, apakah itu orang lumpuh beriman? Tidak ternyata. Karena itu kolam Bethesda, itu adalah tempat pemujaan terhadap dewa Asklepius. Asklepius itu adalah dewa pengobatan di dalam mitologi Yunani. Jadi dikit lagi. Jadi orang-orang tuh ke situ tuh bukan iman pada Tuhan, tapi iman pada dewa penyembuhan Yunani. Tapi walaupun iman enggak pada Tuhan, Tuhan datang disembuhkan. Sedikit lagi. Saya percepat. Nah, ini kisah perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Yesus, tolong anak saya kerasukan setan. Tuhan diam aja. Yesus, tolong anak saya menderita kerasukan setan. Tuhan diam aja. Muridnya marah. Hei, berhenti. Berteriak-teriak begitu. Tuhan, tolong. Baru Tuhan ngomong. Aku datang hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Tapi dia menderita, tolong.
tidak baik melemparkan roti sama anjing. Wih, dia anjingin. Kalau kita digituin, udah kabur, pergi. Enak aja anjing, emang kamu doang yang bisa temuin orang. Tapi dia enggak. Ya betul Tuhan, betul sih anjing enggak boleh makan roti. Tapi kan kalau anak-anak makan, ada berantakannya, boleh dong tuh anjing makan berantakannya. Wahai ibu, besar imanmu. Pulanglah, jadilah seperti engkau yang percaya. Sembuh anaknya. Ada usaha gak? Ada. Bukan cuma, Tuhan tolong dong sembuhin anak saya. Enggak ya udah deh. Enggak. Tuhan tolong Tuhan. Udah dimaki-maki, tolong Tuhan. Udah dianjing-anjingin, tolong Tuhan. Ada usaha. Dan dapat anugerah. Sayangnya kita orang Kristen, kita selalu pegang anugerah. Anugerah kan gak usah perbuatan. Iya, anugerah memang gak usah perbuatan, tetapi hanya untuk keselamatan. Bukan untuk pekerjaan jasmani. Jadi jangan lempar anugerah Tuhan, no. Ada bagianmu. Nah, sistem kepercayaan penduduk Kanaan, perempuan itu ada politeisme. Dia bukan percaya monoteisme, dia bukan percaya pada Allah. Dia tidak percaya pada Allah Israel, dia percaya pada banyak dewa. Tapi Tuhan sembuhkan anaknya. Tuhan jawab doanya. Nah ini Naaman. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Itulah namanya pemilihan. Itulah namanya dipilih. Banyak orang kusta di Israel, tapi yang dipilih cuma Naaman. Itu pun bukan orang Israel. Kok cuma dia? Dikasih? Enggak. Itu namanya kedaulatan Tuhan. God who decides. Allah yang memutuskan untuk lakukan itu. I will show mercy to anyone I choose. I will show compassion to anyone I choose. Terserah Tuhan. Lalu kita gimana? Puji Tuhannya nih ya. Saya mau pilih. Loh kalau gitu saya gimana dong? Apakah saya dipilih? Saya mau bilang ya, saudara yang hadir di sini saudara semua sudah dipilih. Nggak percaya ya? Alkitab bilang begini, engkau sudah dipilih melalui Injil yang kami beritakan. Waktu Injil diberitakan pada kita, artinya kita dipanggil untuk dipilih. Karena kita sudah dengar Injil, Injil itu memanggil kita dan memilih kita. Kalau kita dipilih, nggak usah khawatir, engkau pasti terima anugerah. Tapi jangan lupa usaha. Jangan lupa fokus sama pekerjaan. Jangan sana sini, jual ini, jual itu. Enggak. Boleh jual banyak, tapi fokus dulu. Berhasil. Tambah yang ini, berhasil. Tambah ini, berhasil. Boleh. Tapi fokus, jangan sana sini. Naaman, panglima tentara Syria, diperkirakan menganut agama politeistik. Menyembah banyak dewa yang umum diperhatikan di wilayah Syria kuno. Nah, ini. Elia diutus pada janda di Safat. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Melainkan kepada seorang perempuan janda di Safat dan Sidon. Itu namanya pilihan. Janda Safat, bukan janda Israel. Banyak janda Israel yang dipilih dia. Itu namanya dipilih. Adalah hak Tuhan untuk memilih. Adalah hak Tuhan memberikan kepada yang ini 5, yang itu 1. Saudara. Tapi kalau saudara cuma dapat 1 hari ini, mungkin nggak ditambahin. Seandainya saudara cuma dapat 1 hari ini, mungkin nggak ditambahin. Yang 2, pasti kalah yang 5, karena 2 dapatnya cuma 2. Tapi setelah dia lakukan itu, dipuji gak? Dipuji. Tuhan bilang apa? Engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia pada perkara kecil, aku akan percaya pada perkara yang besar. Silakan masuk,
dalam rumah kebahagiaan Tuhanmu. Kalau engkau setia pada yang kecil, Tuhan pasti percayakan hal yang besar. Ada amin. Sehingga akan meningkat. Enggak segitu aja. Yang satu, sebenarnya sama. Sayangnya dia nggak kerjain. Makanya rugi. Coba dia kerjain. Sama juga pujiannya. Sarfat adalah kota yang terletak di wilayah Venesia yang merupakan salah satu pusat penyembahan dewi-dewi Kanaan. Beberapa dewa-dewi yang terkenal, Baal, Astarte, dan Molek. Selesai. Ini, tulisan ini, itu saya punya trademark. Ya, ini saya punya trademark. Kalau pelayanan pribadi. Kenapa? Ini ada ceritanya. Ya, jangan sekarang lah, kepanjangan ntar. Saya ntar, ya sudah, selesai. Senang kan? Tuh, amin Pak Agam bilang. Ya oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini aku sudah sampaikan firman-Mu. Aku percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Tapi dia akan melaksanakan apa yang Kau kehendaki dan pasti berhasil apa yang Kau suruhkan kepadanya. Aku percaya setiap firman yang tabur hari ini pasti bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda dan menghidupkan setiap kami. Terima kasih Bapak, Engkau berkati semua jemaat-Mu, Kau berkati Pak Gembala, Ibu, Wakil Gembala dan Ibu, seluruh pengurus, tim musik, anak sekolah, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Engkau berkati semuanya Tuhan. Berkati pelayanan, berkati pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Kita semua sangat diberkati, amin. Saudara-saudara, saya mau ucapkan terima kasih atas seluruh jemaat, sukacita untuk Pak Hari Darsono yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ini saya kira relevan buat kita semua, amin ya. Kita semua dipilih, saudara orang terpilih, betapa bersyukurnya kita. Dan saudara, banyak hal yang gak bisa kita pilih, tapi Tuhan yang pilih. Saya gak bisa pilih lahir di mana, di keluarga seperti apa, tapi ketahuilah Tuhan punya maksud baik dalam hidup kita. Berapa banyak percaya Tuhan tidak salah memilih saudara. Ya, jadi kalau saudara lahir jadi orang Indonesia nggak salah. Ya, dulu saya juga masih suka, wah coba saya jadi orang Amerika, saya jadi orang enggak. Ya, di sini ada banyak anak muda, saya sering temukan masih belajar untuk bersyukur, masih belajar untuk menerima hidup. Ya, setiap orang Tuhan berikan anugerah tadi. Saya ingin sharing sedikit ya, karena ini juga pergumulan. Nanti kalau saudara dari muda udah terbiasa memulai setia pada apa yang Tuhan percayakan hari ini, itu berbuah nggak langsung saudara. Itu butuh waktu, butuh proses. Tapi anugerah Tuhan menyertai saudara. Saya bacakan ini ayat yang tadi dari pastor bicara ya, ini kesimpulannya. Tadi kan katakan keselamatan itu diberikan ya, itu bukan hasil pekerjaan kita. Dari Filipi 2 nih. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ada kata taat ya, ini artinya kita memperhatikan kebenaran firman. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus berkata pada jemaat Filipi, bukan bekerjalah supaya engkau selamat, bukan. Tetapi kerjakan keselamatanmu. Work out, keluarin dong sebagai orang-orang yang sudah selamat. Ayat 13 saya bacakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara-saudara, dalam bekerja, dalam melakukan tugas kita nggak mudah. Tapi ada anugerah Tuhan juga mengerjakan di dalam setiap kita. Pada waktu saudara buntu akan ada hikmat Tuhan turun. Pada saudara udah gak kuat, ada kekuatan Allah memberikan kekuatan yang supernatural pada saudara. Katakan, Allah mengerjakan di dalam saya kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Jadi ada anugerah Tuhan memampukan saudara.
Terakhir ayat 14 bilang begini saudara, ini menarik sekali ya. Saya kira pas banget kesimpulannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Nah, siapa di sini tadi nggak ada masalah? Pasti semua datang masalah. Kadang-kadang bersungut. Aduh Tuhan, kayaknya aku salah bisnis nih, salah apa. Saya mengalami juga banyak tantangan, tapi lakukanlah tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Jadi saudara, salah satu tandanya saudara anak Tuhan, dari segi pekerjaan saudara nggak bisa dicela orang. Yang mesti katakan amin. Kita orang-orang bertanggung jawab. Dikatakan tidak bercela, supaya sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Berapa banyak saudara percaya saudara bisa bercahaya? Ini nggak bicara seberapa terang saudara ya, ada yang 5.000 watt, ada 10.000 watt. Tapi yang pasti saudara semua harus jadi terang. Karena terang Tuhan ada dalam kita. Saya mau berdoa tadi buat satu pesan ya. Kemarin ini saya ketemu seorang yang betul-betul orang Kristen, tapi mata duitan. Pernah ketemu orang mata duitan? Waduh, hubunganmu jadi nggak penting, yang penting duit. Saya bingung ya, banyak orang pengen diberkati, tapi hari ini belum dengar kebenaran ini. Tuhan kasih anugerah, sebenarnya yang perlu kita minta sama Tuhan bukan minta berkatnya, tapi kesanggupannya. Supaya diperbesar, ditambah, diasah. Ya, dan Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita. Baik saudara, terima kasih untuk Pak Hari. Dan buat anak-anak muda di sini, bersyukur nomor 1, jangan bersungut-sungut. Dimanapun engkau berada, ada anugerah Tuhan menyertai engkau. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat diberkati pada pagi hari ini oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Pak Hari yang telah Kau pakai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati dia, urapi dia, lebih lagi kemanapun dia pergi. Banyak orang menerima kebenaran melalui hidupnya. Diberkati, mengenal Tuhan Yesus, diselamatkan, diberdayakan, dibangun hidupnya. Dan kami juga bersyukur pagi ini kami dapat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, berkati keluarganya, anak-anaknya semua. Kesehatannya Tuhan limpahkan berlipat kali ganda berkat Tuhan. Juga untuk setiap anak-anak Tuhan di tempat ini kami bersyukur Tuhan untuk Pak Gembala yang Kau berikan urapi dia, berikan kesehatan, berikan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami bersyukur untuk hari ini kami punya pemimpin baru di negeri ini. Kami tahu Engkau adalah Raja di atas segala raja. Tidak ada kuasa yang bisa melawan kuasa-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami anak-anak-Mu berseru kepadamu Tuhan. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus turun damai sejahtera atas bangsa ini. Atas pemimpin-pemimpin kami. Mereka ambil kebijakan-kebijakan yang benar di hadapan Tuhan. Aku berdoa kiranya para menteri-menteri yang dipilih, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami berdoa biar mereka juga dikendalikan oleh roh Tuhan. Ada roh Tuhan yang menuntun bangsa ini. Para pemimpin kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus segala roh-roh korupsi yang menghancurkan negeri ini. Roh-roh kebodohan kami tolak di dalam nama Yesus. Roh-roh kemiskinan, keterbelakangan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah turun roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka berada. Di seluruh jemaat ini yang melayani full time, yang melayani part time, yang orang-orang yang bekerja. Termasuk di jemaat ini. Turunlah berkat-Mu atas kami semua. Dan biar kami boleh bercahaya di tengah bangsa ini Tuhan. Mampukan kami tahu kami mau kerjakan keselamatan kami. Kau sudah berikan anugerah keselamatan. Kau berikan kemampuan, kesanggupan untuk setiap kami. Anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan Tuhan ini tangan kami. Terima kasih untuk setiap kesanggupan yang Tuhan sudah kasih. Tuhan sudah percayakan talenta di tangan ini. Kami tidak mau bersungut-sungut. Kami mau bersyukur. Kami mau setia pada setiap perkara kecil yang Tuhan percayakan. Dan kami tahu ada kesanggupan, ada kekuatan Tuhan menyertai kami. Ada hikmat Tuhan memampukan kami. Kami akan melihat apa yang kami kerjakan berbuah. Berhasil. Kami akan tetap naik, tidak turun. Dan orang-orang diberkati melalui pekerjaan tangan kami. Orang-orang yang sudah melihat siapakah Bapa kami. Terima kasih Tuhan, aku berdoa. Perbesar kesanggupan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan pengetahuan, semangat mereka, passion mereka, gairah mereka Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan yang tadi. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ayo kita nyanyikan sekali lagi dengan iman. Katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam berkat Tuhan, angkat tanganmu, terimalah anugerah kemurahan Bapa kita. Dia menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom dan damai sejahtera. Setiap langkah-langkahmu diberkati. Anugerah dari Allah Bapa menyertai hidupmu. Kasih dan cinta kasih dari Tuhan Yesus menyertai engkau. Dan kuasa yang ajaib, hikmat Roh Kudus menyertai engkau. Sukacita yang dikerjakan Roh Kudus menyertai engkau. Apapun yang kau hadapi, engkau akan tetap bersukacita. Dari sekarang sampai Maranatha. Yang percaya dan menerimanya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.